Penanganan kasus Gatot Brajamusti kembali menjadi sorotan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebut salah satu anak Reza Artamevia menjadi korban Gatot karena diduga menerima narkoba yang digunakan oleh mantan ketua Parvi itu. Benarkah Gatot memberikan narkoba kepada sejumlah remaja? Lalu bagaimana tanggapan pihak Gatot Brajamusti atas tuduhan yang dialamatkannya ini? Sore ini kita akan bersama dengan anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia Maria Advianti dan juga kuasa hukum dari Gatot Brajamusti, Muarakarta. Selamat petang, Bu Maria. Ya, selamat petang juga, Pak. Selamat petang, Ibu. Saya ke Bu Maria dulu. Jadi detail laporan yang diterima KPAI seperti apa, Bu? Ya, prinsipnya bahwa memang anak-anak ini datang mengadu kepada KPAI dan KPAI memang punya tugas untuk menerima pengaduan dari masyarakat. Nah, ketika terindikasi atau mungkin bisa dikatakan diduga begitu ya, bahwa anak-anak ini menjadi korban dari perlakuan salah, tentunya kami harus melakukan respon gitu. Dan ini yang sedang kami pelajari lebih dalam, karena kami tidak ingin juga informasi yang tidak akurat begitu ya. Sehingga tentunya kita harus meneliti lebih jauh dan mengkaji apakah memang anak-anak ini menjadi korban dari perlakuan yang salah itu. Berapa jumlah laporan yang diterima dan apakah itu semua terjadi diduga pada saat di Padepokan atau seperti apa menurut laporan yang diterima? Ada beberapa, lebih dari 2 tentunya yang memang kita terima begitu. Dan kejadiannya juga di beberapa waktu, tetapi memang ada yang melaporkan bahwa kejadiannya di Padepokan tersebut. Tahun berapa itu dari laporan? Iya, beberapa tahun yang lalu memang. Oke. Nah, kalau dari kuasa hukum Gatot Brajamusti seperti apa, Pak Muarakarta, dengan adanya laporan baru ini, adanya dugaan kembali pelecehan seksual yang dilakukan? Ya, jadi begini, siapapun silakan melapor ya, tetapi itu harus dipertanggungjawabkan. Kalau nanti ternyata laporan itu mengandung fitnah atau menebar kebencian, kita akan tuntut balik. Ya. Jadi ini nggak main-main, apalagi sudah menyangkut anaknya Reza, itu nggak benar gitu ya. Karena biar bagaimanapun dia masih tetap dalam perlindungan dari adiknya almarhum, adiknya Haji Mas Said dan neneknya sendiri. Jadi ini luar biasa, ini pembunuhan karakter namanya, dan membuat anak itu juga jadi takut di sekolah begitu. Selain laporan ini, apa bukti yang dimiliki oleh KPAI atau setidaknya informasi lain yang sudah dikumpulkan KPAI, Bu Maria? Ya, benar atau tidak itu kan proses hukum ya yang mengatakan itu. Tetapi bahwa kami menerima informasi-informasi itu wajib kita tindak lanjuti. Terkait dengan anak ini, karena kita dapat informasinya dari sumber-sumber yang memang menurut pengakuan dari beberapa pihak ini cukup valid begitu, makanya kami mendatangi sumber-sumber tersebut dan juga kita mencari informasi sesuai dengan kebutuhan untuk mengumpulkan fakta-faktanya, sehingga nanti kita akan bisa mengkompilasi informasi dan fakta-fakta ini menjadi sebuah laporan. Karena kalau KPAI kan tugasnya memang melaporkan kepada pihak berwajib. Gitu. Usianya berapa, Bu, yang melaporkan itu? Anak-anak usia berapa saja yang diduga mengalami pelecehan? Yang sudah kelihatan adalah usia 14 sampai 16 tahun begitu. Jadi memang usia remaja. Tentunya yang kita harapkan seperti kata Pak Karta, ya kita tidak inginlah ada anak-anak yang menjadi korban. Tetapi kalau faktanya memang ada, tentu ini harus direspon dan ditindaklanjuti sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Beberapa kejadian ini kan diduga terjadi pada saat di Padepokan itu. Menurut informasi yang diperoleh dari pihak Gatot Brajamusti seperti apa sih? Kenapa bisa sampai ada laporan ini? Atau seperti apa ceritanya anak-anak ini? Apa hubungannya dengan Jadi begini, saya sudah konfirmasi langsung dengan Gatot Brajamusti bahwa itu apa yang berkembang di luar itu tidak benar. Ya. Jadi kemarin pun saya lihat itu KPAI bersama media itu datang ke rutan Pondok Bambu yang menjumpai orang yang salah ya. Artinya Angelina Sonda itu kan ibu tiri ya. Dan saya tidak tahu dasarnya apa kok jadi dari dia sumbernya yang salah. Artinya kalau sumbernya sudah salah, saya pikir ya outputnya juga salah gitu. Itu yang saya sesalkan. Kok justru dari mulutnya Angelina Sonda itu keluar. Betul, sumbernya itu yang disampaikan. Salah satunya ya, tidak semuanya. Tentunya kita tidak bisa mengkonfirmasi sebuah informasi hanya dari satu sumber begitu.
kita akan terus mengembangkan karena memang anak ini memang ada di bawah pengampuan keluarganya almarhum Haji Mas Said begitu. Sehingga tentunya sumbernya banyak. Dan mengapa kami mencoba menelusuri dari Angelina Sonda, itu sebetulnya memang ada petunjuk-petunjuk yang mengarah ke sana. Tetapi ya tentunya naif kalau kita mengambil kesimpulan hanya dari satu sumber. Tentu kita akan terus kembangkan dan ini progresnya cukup cepat gitu. Sehingga tentunya perkembangannya akan cukup cepat Apa juga. hasil progres terkini yang dimiliki KPAI? Ya, salah satu faktanya memang mengarah kepada indikasi anak-anak ini menjadi korban ya. Anak ini menjadi korban dan tentunya Itu dari wawancara langsung dengan anak yang bersangkutan atau seperti apa? kurang lebih kita mendapatkan informasinya dari berbagai pihak. Kami nggak bisa sebutkan sekarang begitu. Tetapi memang indikasinya seperti itu kuat begitu. Sehingga tentunya kami melangkah memang berdasarkan indikasi yang sudah ada. Masalah nanti terbukti atau tidak itu semua kita serahkan pada proses hukum. Tetapi bahwa ada anak yang terindikasi atau terduga menjadi korban, kemudian kita diam saja itu salah, gitu. Kemudian bisa ditelusuri informasi-informasinya dari mana, itu sebetulnya dari logika saja kita sudah bisa melihat gitu bahwa ini bisa kita selidiki ataupun kita ungkap sejauh mana sebetulnya anak ini menjadi korban. Itu kepentingan kami. Dan apakah kemudian anak ini memerlukan rehabilitasi lebih lanjut gitu, karena kan kita tidak ingin masalah ini berlarut-larut kemudian dia menjadi stres, betul, dan kemudian juga terganggu tumbuh kembangnya, pendidikannya dan lain-lainnya, sehingga kita harus menyelesaikan ini dengan sesegera mungkin. Indikasinya kuat mengarah ke sana kalau tadi dari temuan terakhir, Pak. Jadi gini ya, saya ini kenal betul sama kedua anak ini ya, yang namanya Zahwa sama Alia. Karena memang ibunya sering bawa ke rumah saya. Saya cukup dekat dengan Reza dan ada papa juga anaknya ini selalu ngadu ke kita. Makanya selama itu tidak ada pengaduan, tidak ada keluhan dan dia masih sekolah, saya pikir nggak ada masalah gitu. Nah ini isu kok jadi dikembangkan oleh Angelina Sonda sendiri. Yang saya tahu apa motifnya, saya udah tahu. Apa motifnya? Ya ini nggak jauh dari warisan yang itu nanti akan jadi persengketaan antara Reza dengan Angelina Ada Sonda. data soal ini? Ada data soal dugaan tadi? Ada, saya sendiri yang tahu persis. Seperti apa itu nanti kok jadi Angelina Sonda berteriak-teriak seperti itu. Ada Dan buktinya soal itu? Ada, saya akan tuntut Angelina Sonda. Saya akan lakukan somasi gitu. Sudah bertemu dengan Rezanya atau? Saya Reza sudah berkomunikasi Reza by phone ya. Dan saya akan mengunjungi Angelina Sonda untuk mengingatkan. Jangan, ini anak kecil di bawah umur, jangan dia tidak terlibat, dilibat-libatkan. Sehingga mengganggu perkembang tumbuhannya anak itu gitu. Oke. Nah, sudah ada komunikasi lebih lanjut KPAI dengan ibu kandungnya dengan Reza Artamevia? Dengan Reza belum, tetapi dengan keluarganya memang kita terus melakukan komunikasi begitu, sehingga tentunya kita akan melihat siapa-siapa saja dari pihak keluarga yang memang bisa mengungkap fakta-fakta ini. Termasuk juga informasi-informasi yang lebih luas begitu, sehingga kita bisa ngambil kesimpulan. Nah prinsipnya adalah ketika anak ini terindikasi atau juga menjadi korban, tentunya kita perlu memikirkan lebih lanjut. Tadi saya melanjutkan yang tadi ya, soal rehabilitasi pendidikan, kemudian pengampuannya nanti kepada siapa, karena kan kita tidak bisa menunda proses hukum ini, kita khawatir lama, kemudian anak ini kan juga terus harus berproses untuk tumbuh kembangnya. Nah ini yang sebetulnya concern kami di situ, sehingga tentunya kita Bagaimana harus kondisi psikologis anak dari Reza ini saat ini, tapi nanti kita akan bahas lagi lebih dalam Pak Karta juga Bu Maria. Usai jeda di Kompas Petang, kami segera kembali dengan perbincangan.